Shalom Bapak Ibu, kembali dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Sekarang kita coba melihat peristiwa-peristiwa penting yang kita akan coba lihat dari kitab Yosua Bapak Ibu ya. Lalu kita coba melihat apa yang kita bisa pelajari daripadanya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 24, Yosua mulai mengutus mata-mata. Dua orang diutus untuk coba mengamat-amati penduduk kota Yeriko. Nah, Yosua dulu adalah intelijen juga. Dia dulu pernah diutus oleh Musa bersama dengan 11 sahabatnya yang lain. Bapak Ibu, dan kita tahu ceritanya itu sangat terkenal. Sekarang Yosua yang sudah pemimpin, tidak mungkin dia yang terjun langsung. Jadi dia pasti melatih orang ini. Itu sebabnya begitu mahir kedua orang ini ketika mereka memata-matai, mereka masuknya ke rumah bordil. Di rumah bordil itu biasanya lebih tersamar Bapak Ibu, karena di rumah bordil semua orang dari suku bangsa dari manapun bisa datang ke sana. Itu sebabnya kalau kita nonton film Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biasanya badan intelijen itu masuknya ke daerah-daerah seperti itu Bapak Ibu, karena di situ biasanya semua orang sama rata sama rasa. Di sana tidak ada gap, tidak ada kasta-kasta di rumah bordil yang seperti itu. Kedua mata-mata ini masuk ke sana dan kita tahu ceritanya bersama-sama. Singkatnya, mereka melihat dan kemudian mereka tahu ceritanya, lalu kemudian ada yang menolong mereka yang bernama Rahab itu Bapak Ibu, perempuan yang kemungkinan besar pemilik rumah bordil, ada yang menafsirkan begitu, atau mungkin juga orang sebagai pengerja di sana. Di rumah bordil itu kita tidak tahu dengan cukup jelas Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tetapi poinnya adalah Yosua mengirim dua mata-mata untuk mengintai negeri itu, mengamat-amati demikian rupa. Lalu kemudian ketika mereka ketahuan, Bapak Ibu, Rahab mencoba menyembunyikan. Namun Rahab meminta, karena Rahab ternyata bukan sendiri. Penduduk negeri itu telah mendengar bagaimana Allah Israel yang maha kuasa itu yang membelah laut Tiberau menyertai bangsa Israel, dan mereka tahu bahwa negeri mereka Yeriko juga pasti akan dilalap habis oleh bangsa Israel karena Israel disertai oleh Allah yang hidup. Itulah sebabnya kemudian Rahab mengikat perjanjian dengan dua pengintai itu bahwa dia dan keluarganya tidak akan dimusnahkan kalau bangsa Israel akan menduduki kota Yeriko. Kita tahu ceritanya bersama-sama Bapak Ibu. Tetapi ada poin penting Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Rahab kemudian masuk terhisap dianggap sebagai tokoh iman oleh penulis kitab Ibrani. Rahab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia diperhitungkan benar di hadapan Tuhan bukan karena kebohongannya, bukan karena menyembunyikan dua orang itu. Rahab diperhitungkan kebenaran kepadanya karena iman. Imannya kepada Allah Yahweh. Dia telah mendengar tentang Allah yang maha besar itu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab atau Tuhan bukan membenarkan tindakan kebohongan dari Rahab Bapak Ibu. Bukan itu. Tetapi Rahab dibenarkan oleh karena imannya kepada Allah Yehova, Allah Yahweh yang maha besar. Kita tidak boleh salah melihat peristiwa ini Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, ini bagian penting. Sekali lagi, di dalam kekristenan sama Bapak Ibu dan saya dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan iman keselamatan itu pun adalah anugerah dari Allah Bapak Ibu. Jadi kita berkenan di hadapan Allah bukan karena tingkah laku, perbuatan baik, atau moral tertentu. Bahkan kekristenan sama sekali meniadakan perbuatan baik dalam karya keselamatan. Bukan sama sekali. Keselamatan murni anugerah Allah yang kita responi dengan iman yang sungguh kepada Dia. Jadi kekristenan, keselamatan bukan tentang iman plus perbuatan. Tidak sama sekali. Iman saja. Namun iman yang menyelamatkan ini pasti berbuah. Iman yang menyelamatkan ini pasti muncul ke permukaan dalam sebuah tindakan yang benar. Karena iman yang benar pasti berbuah perbuatan yang benar. Bapak Ibu, sekali lagi, ketika Yosua mengutus dua pengintai, lalu kemudian ditolong oleh Rahab. Rahab diperhitungkan benar bukan karena kebohongan yang dia lakukan, tetapi oleh karena iman kepada Tuhan Allah Yehova yang besar itu. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita buat. Kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus Tuhan
yang menyelamatkan kita itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.